Selamat datang di channel Nabla Education. Di video ini kita masih membahas soal latihan dasar KSN Fisika SMA dan ini merupakan video bagian ke-17. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, linknya nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang berkaitan dengan dinamika linier ya. Tentunya berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Nah, oke, seperti biasa, sebelum saya bahas soalnya, teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu coba mengerjakan soalnya sebagai latihan, lalu nanti hasilnya kita koreksi bersama dalam pembahasan video ini. Sudah dikerjakan, sekarang kita lihat pembahasan soal ini. Kita baca dulu soalnya. Sebuah prisma bermasa M dengan sudut theta, ya, lihat gambar, diletakkan pada bidang datar tanpa gesekan. Prisma yang lain tetapi dengan massa yang sama, M, diletakkan di atas prisma pertama, di mana ukuran prisma pertama itu lebih besar dari prisma kedua ya. Jadi ukurannya berbeda tetapi massanya sama-sama M kecil. Sebuah gaya horizontal F dikerjakan pada prisma yang di atas sehingga tidak bergerak terhadap prisma yang di bawah. Jadi ada gaya F, kemudian dikenakan pada prisma yang bagian atas sehingga dia tidak bergerak ya. Prisma bagian atas itu tidak bergerak relatif terhadap prisma bagian yang bawah. Nah, tentunya karena dia tidak bergerak, otomatis di antara kedua prisma itu ada gesekan. Pertanyaannya adalah tentukan gaya gesek antara kedua prisma, nyatakan dalam F, M, theta, dan G ya. Dengan G adalah gravitasi atau percepatan gravitasi. Oke, sekarang kita bahas soalnya ya. Langkah pertama, kalau kita menemukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dinamika, kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja atau free body diagramnya pada masing-masing benda. Kita akan mulai dari prisma yang atas dulu. Oke, sekarang kita mulai menggambar diagram gaya yang bekerja pada prisma yang atas dulu ya. Jadi yang pertama kita bisa gambarkan dulu gaya berat yang bekerja pada prisma atas ya. Arahnya tentu saja ke bawah di sini mg. Kemudian pada prisma bagian atas ini bekerja gaya normal ya. Saya gambar di sini gaya normalnya berarti arahnya ke atas. Miring ke atas seperti ini ya. Kemudian kita uraikan gaya normalnya berarti yang ke atas itu ada berarti theta di sini kan, dia theta, maka tetanya pindah sini, maka ini adalah n cosinus theta. Kemudian yang di atas adalah n sin theta. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada juga gaya F ya, gaya F sendiri yang bekerja pada prisma itu, arahnya ke kiri seperti ini, ada F. Dan ada lagi gaya gesek tentunya ya. Jadi prisma ini kan kalau misalkan didorong ke kiri, dia akan cenderung bergerak ke atas ya. Berarti gaya geseknya arahnya ke bawah. Nah, saya gambarkan gaya geseknya di bawah sini aja biar mudah untuk menguraikan. Nah, berarti di sini ada gaya gesek FG yang kalau kita uraikan ke arah sumbu X berarti dia ke kanan. Ke arah sumbu Y-nya dia ke bawah. Kemudian theta tadi di sini. Berarti theta pindah sini, maka ini adalah F gesek sin theta. Kemudian di sini adalah F gesek cos theta. Nah, oke, sudah kita gambarkan gaya-gaya atau diagram gaya yang bekerja pada prisma bagian atas. Sekarang kita masukkan ke persamaan hukum Newtonnya. Kita mulai dari yang sumbu X dulu. Sigma Fx itu sama dengan M kali A ya, karena prisma atas dan prisma bawah ini bergerak ya bersama-sama. Karena prisma atasnya relatif diam terhadap prisma bawah, maka artinya sebagai satu kesatuan sistem ini mereka bergerak bersama-sama ke arah kiri, misal dengan percepatan A seperti ini. Maka kita bisa buat persamaan hukum Newton untuk prisma atas ya. Hukum Newton 2-nya adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Berarti persamaannya karena gerak ke kiri berarti ini F, kemudian dikurang N cos theta. Nah, dia ke kanan ya, N cos theta, kemudian dikurang lagi Fg sin theta. Sama dengan M kali A. Nah, sudah, ini kita buat sebagai persamaan yang pertama misalkan. Kemudian kita lihat untuk sumbu Y-nya. Jadi sigma Fy itu sama dengan 0 ya, karena prisma atas itu diam, relatif diam terhadap prisma bawah, maka dia nggak gerak ke atas maupun ke bawah. Nah, maka sigma Fy-nya di sini sama dengan 0. Untuk sigma Fy-nya kita bisa lihat berarti ada N sin theta, yang ke atas kita anggap positif ya, N sin theta, kemudian ada Fg cos theta, ke bawah minus Fg cosinus theta, kemudian minus Mg sama dengan 0. Kita buat persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat gaya pada prisma yang bagian bawah.
Oke, sekarang kita sudah gambar ulang prisma bagian bawah, maka gaya-gayanya ya kita bisa mulai dari gaya beratnya di sini jadi M kali G. Kemudian ada gaya normalnya ya, berarti prisma bagian bawah akan mendapatkan gaya normal yang arahnya kemana ya, ke bawah sini. Nah, ini ada N ya. Saya gambar agak ke atas supaya memudahkan kita menguraikan gayanya. Maka N-nya kita uraikan ke arah vertikal ke bawah dan horizontalnya berarti ke kiri. Tadi sudut theta kan ada di sini tuh. Theta berarti tetanya akan pindah ke sini. Maka yang ke arah vertikal ini berarti N cosinus theta. Kemudian yang ke arah horizontal adalah N sin theta. Kemudian ada lagi gaya gesek ya. Geseknya arahnya tentu saja berlawanan dengan arah gaya gesek pada prisma atas. Kalau prisma atas arahnya ke bawah, berarti yang prisma bawah ini arahnya dia ke atas gaya geseknya. Nah, ini ada F gesek ke atas sana. Ini ada F gesek, kita uraikan juga berarti ke arah vertikalnya ke atas, horizontalnya berarti ke kiri. Tetanya berarti ada di sini, maka di sini adalah Fg sin theta. Kemudian yang sini adalah Fg cosinus theta. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan hukum Newton untuk prisma yang bawah ya. Kita mulai dari yang arah horizontal dulu. Sigma Fx-nya sama dengan prisma atas, yaitu M kali A, karena mereka bergerak bersama-sama. Berarti ada N sin theta, kemudian plus Fg cos theta. Fg cos theta ya, karena dua-duanya ke arah kiri nih. N sin theta ke kiri, Fg cos theta juga ke arah kiri. Berarti sudah nggak ada lagi sama dengan M kali A. Nah, ini persamaan yang ketiga. Kemudian untuk persamaan keempatnya kita bisa ambil dari sigma Fy sama dengan 0 ya. Kita tuliskan semuanya persamaan yang ada di sini ya. Sigma Fy-nya berarti di sini ada Fg sin theta. Ya, ini ada Fg sin theta. Kemudian ada minus N cos theta, minus N cosinus theta. Kemudian lagi ada minus Mg. Minus Mg sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang keempat. Oke ya, sudah kita dapatkan semua persamaannya, tinggal kita selesaikan ya. Untuk menyelesaikannya terserah ya, teman-teman mau gunakan persamaan yang mana dulu. Sekarang kita lihat ya. Variabel A nggak kita kehendaki di sini, maka saya akan pilih persamaan ini ya. Pilih persamaan 1 nih, ada MA, dan persamaan 3 juga ada MA. Kita samakan persamaan 1 dan persamaan 3 ya. Kita akan mulai menyamakan, menyelesaikan persamaannya. 1 kita samakan dengan 3. 1 itu apa? F min N cos theta min Fg sin theta. F min N cos theta, N cos theta, kemudian minus Fg sin theta. Oke, kita cek dulu. F min N cos theta min Fg sin theta. Ya, oke, sama dengan persamaan 3-nya ini sama-sama MA, berarti kita bisa pakai N sin theta plus Fg cos theta. Oke, sudah seperti ini. Kita kumpulkan yang N ya, yang Fg-nya kita pindah semua ke ruas kiri. Jadi F minus Fg sin theta, Fg sin theta minus Fg cos theta, sama dengan Fg itu gaya gesek ya, sama dengan N sin theta, ini pindah ke kanan jadi plus ya, jadi sin theta plus cos theta, berarti langsung kita kurung aja. Oke, kemudian yang ruas kirinya kita bisa kumpulkan juga ini yang Fg-nya, Fg maka dalam kurung ini sin theta, berarti yang di sini plus ya, plus cos theta sama dengan N dalam kurung sin theta plus cos theta. Nah, cos theta. Oke, berarti kita dapat nilai N-nya ya. Nilai N-nya berarti kita peroleh F dikurang Fg sin theta plus cos theta, kemudian dibagi dengan sin theta plus cos theta. Oke, sin theta plus cosinus theta. Nah, kita dapatkan nilai N-nya. Kita beri nama dia persamaan kelima. Oke, sudah dapat nilai N-nya, kita tinggal masukkan ke persamaan yang belum dipakai, persamaan 2 dan 4 ya. Itu kita tinggal pilih berarti ya, karena yang lain sudah Fg dan Mg, Fg dan Mg juga. Maka kita tinggal pilih memasukkan nilai gaya normal yang kita peroleh tadi ke persamaan 2 atau ke persamaan 4 ya. Saya pilih yang 4 aja ini. Berarti persamaan 5 kita substitusikan dia ke persamaan yang keempat. Maka kita akan dapatkan Fg dikali sin theta, kita tulis dulu di sini, Fg dikali sin theta, kemudian minus N-nya kita ganti ya. N-nya kita ganti menjadi F min Fg
dalam kurung sin theta plus cos theta, kemudian dibagi dengan sin theta plus cos theta. Sin theta plus cosinus theta masih kita kalikan dengan cos theta. Kemudian minus mg sama dengan 0. Nah, kita tinggal rapikan aja bentuk ini. Jadi kita akan punya ya, kita kalikan dulu mungkin ya yang dengan variabel yang bawah ini, jadi fg sin theta dikali sin theta plus cos theta seperti ini. Kemudian minus, ini kita buka kurungnya f cos theta, kemudian plus ya fg cos theta dikali sin theta plus cos theta sama sin theta plus cos theta dikurang mg sin theta plus cos theta. Nah, sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 maka yang bawah ini ya, per, ini kan harusnya ada kayak gini nih, per sin theta plus cos theta ya. Mestinya ada ini dulu, sin theta plus cos theta. Tapi kan ruas kanannya sama dengan 0 ya di sini. Ini sama dengan 0, maka yang penyebutnya kita kalikan 0 jadi 0. Nah, maka kita tinggal memisahkan fg sin theta dalam kurung ya, fg sin theta, yang kita pisahkan sin theta plus cos theta-nya, berarti fg sin theta plus cos theta, ini ya, sin theta plus cos theta dalam kurung, berarti tinggal sin theta plus cos theta juga ya. Jadi kalau kita lihat nih di sini kan fg sin theta, ini ada fg sin theta, kemudian ada fg cos theta nih ya. Fg sin theta ada fg cos theta yang suku belakangnya sama, sin theta sama cos theta ini kita keluarkan di sini. Kemudian sama dengan langsung aja, jadi ini f cos theta plus ya, karena pindah ke kanan, mg sin theta plus cos theta. Sin theta plus cosinus theta. Nah, kita dapat nilai dari fg-nya. Nah, ini kan sama nih, sin theta plus cos theta-nya sama. Maka fg sama dengan ini f cos theta ya, kita taruh di sini, f cosinus theta plus mg sin theta plus cos theta, kemudian dibagi dengan ini kan jadi dikalikan jadi kuadrat ya, jadi sin theta plus cosinus theta kuadrat. Nah, sudah ya, kita dapatkan nilai gaya gesek dalam variabel f, theta, m, dan g. Oke, jadi untuk penyelesaiannya nanti bisa dipilih tadi, masukkan ke persamaan 2 boleh atau ke persamaan 4 tadi yang seperti kita pilih di sini ya. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal dinamika linear ini. Oke, sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.